Keluarga bule ini rela datang jauh-jauh ke Indonesia demi mencari guru selam terbaik untuk dua anak mereka. Untuk menemui sang guru tersebut, mereka harus melewati perjalanan panjang yang melelahkan. Namun, saat tinggal satu langkah lagi naik perahu, tiba-tiba di tengah laut, perahu mereka dihantam ombak tinggi dan hujan deras yang membuat perjalanan sempat terhenti. Untungnya, cuaca segera membaik hingga mereka tiba dengan selamat di sebuah perkampungan suku Bajo. Ternyata, kedatangan mereka diketahui oleh anak-anak di sana. Dan mereka beruntung, ada Pak Tono yang menyambut mereka di rumahnya. Tak butuh waktu lama, sang anak langsung akrab dengan anak-anak setempat, bermain dan berenang bersama tanpa rasa canggung. Kemudian mereka menemui Pak Mandor, penyelam Bajo berusia 65 tahun yang dikenal sangat ahli. Mereka diajak ke tengah laut dan sang ayah dibuat kagum melihat Pak Mandor menyelam begitu lama tanpa alat, bahkan membawa tombak untuk berburu ikan. Malamnya mereka tidur di bawah langit dan sinar bulan. Keesokan harinya, sang anak mulai belajar menyelam langsung dari Pak Mandor. Hanya dalam waktu singkat, kemampuan menyelamnya berkembang pesat. Sang ayah mengaku, pengalaman belajar menyelam di sini jauh melampaui harapan mereka. Bahkan putranya kini berani menyelam lebih dalam. Mereka juga sempat bertemu seorang legenda Bajo berusia 95 tahun yang konon saat muda mampu menahan napas di bawah air hingga 30 menit. Sebelum pulang, sang ayah dapat hadiah kenang-kenangan yang menjadi penutup sempurna dari petualangan mereka kali ini. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana reaksi seseorang yang baru pertama kali menyelam di Laut Indonesia? Bagi banyak wisatawan mancanegara, pengalaman ini bukan sekedar liburan, tetapi menjadi momen yang sulit dilupakan sepanjang hidup. Kalian tahu nggak rasanya snorkeling satu kapal bareng bule semua? Vibes-nya tuh beneran beda banget. Tipsnya simple sih, aku cuma booking tiket open tripnya, di tag lokasi video. Beneran keren banget guys, mereka luas banget di air. Bahkan ada yang bisa free dive dalam banget cuma buat lihat terumbu karang dan spot ikoniknya ini. Tapi ada juga sih yang nggak bisa free dive dan masih pakai pelampung kayak aku gini. Snorkeling bareng mereka tuh bikin kita jadi makin semangat. Kalau eksplor bawah laut Gili Trawangan ya, airnya biru banget. Serunya lagi, kita juga bisa kenalan sama teman baru dari berbagai negara sambil lihat kura-kura bareng. Dan ternyata di sebelahku ini dia dari Sydney katanya. Dan ternyata lagi mereka pacaran guys. Dan aku sendirian. Sebenarnya nggak sendirian juga sih, karena satu kapal ini kan banyak ya. Jadi kamu mau ngerasain juga nggak snorkeling bareng bule? Langsung aja cek tag lokasinya di bawah video ini ya, buat beli tiketnya nanti. Rencana liburan kalian sekarang? Seorang wisatawan asal Eropa mengaku awalnya hanya ingin mencoba aktivitas menyelam karena penasaran dengan keindahan laut tropis. Sebelum datang ke Indonesia, ia sudah pernah menyelam di beberapa negara. Namun menurutnya, pengalaman itu terasa sangat berbeda ketika pertama kali menyelam di perairan Indonesia. Abang pegangan ini aja bang. Nih. Oke dia. Oh ya. So where are we? We are in the snorkeling tour and looking for it is the Gili Air. You need help? Bang. Ya, jangan. Begitu tubuhnya masuk dalam air, ia langsung dibuat kagum oleh kejernihan laut yang memungkinkan pandangan hingga puluhan meter. Cahaya matahari menembus permukaan air, menciptakan pemandangan yang begitu indah. Di sekelilingnya, ribuan ikan berwarna-warni berenang bebas di antara terumbu karang yang masih sehat. Tunggu. Hari ini pertama kali saya coba diving. Yang paling membuatnya terkesan adalah keragaman kehidupan bawah laut. Dalam satu kali penyelaman, ia dapat melihat berbagai jenis ikan karang, penyu laut, bintang laut, hingga terumbu karang dengan bentuk dan warna yang sangat beragam. Ia mengatakan bahwa rasanya seperti berada di dalam akuarium raksasa yang benar-benar hidup. Snorkeling dan spearfishing bersama turis dari Jerman di Danau Toba memperkenalkan sarang ikan nila lobang di dasar danau
dan menyajikan pengalaman superfishing di Danau Toba. Rezeki Double Strike menjadi momen terbaik. Pertanyaannya, apakah dia mau makan hasil superfishing kita yang kita olah dengan cara dipepes? Ikuti terus videonya dan pastikan jangan lupa support. Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Letaknya berada di kawasan yang sering disebut sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang dunia. Tidak heran jika banyak penyelam profesional maupun pemula dari berbagai negara rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk menikmati keindahan bawah laut Indonesia. Namun, pengalaman menyelam juga mengajarkan satu hal penting. Keindahan alam harus dijaga bersama. Seorang penyelam yang bertanggung jawab tidak menyentuh terumbu karang, tidak memberi makan ikan sembarangan, serta tidak membuang sampah ke laut. Yes. Terumbu karang merupakan makhluk hidup yang tumbuh sangat lambat. Kerusakan kecil saja bisa membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk pulih. Banyak wisatawan asing mengaku bahwa setelah menyelam di Indonesia, mereka menjadi lebih peduli terhadap pelestarian laut. Mereka menyadari bahwa keindahan yang dinikmati hari ini adalah warisan alam yang harus tetap ada untuk generasi mendatang. Pengalaman pertama menyelam di Laut Indonesia akhirnya bukan hanya tentang melihat pemandangan bawah laut yang luar biasa, tetapi juga tentang memahami pentingnya menjaga ekosistem laut agar tetap lestari. Halo kawan, jumpa lagi dengan kita seperti biasa masih di dunia mudung-mudung, masih di dunia penyelaman. Jadi kali ini kita ada bawa tamu dua ini Discover Scuba. Yang perempuan ini asal UK, baru yang laki-laki itu orang lokal Indonesia. Jadi orang mau pergi menyelam di Manta Point. Kong ini orang so menyelam di Manta Point pas baru turun langsung dapat lihat satu manta besar lewat di muka patorang. Kong na pada orang dua ini itu perempuan asal UK, baru yang di belakang itu laki-laki orang Indonesia. Jadi dorang ini pertama kali menyelam ini, cuma hari sebelumnya dorang yang kita ini dah baking dulu di kolam. Coba lihat tuh mantai, cuma tuh for. Jadi kalau mau snorkeling tetap boleh mau lihat pada orang ini. Itu cuma sekitar 2-3 meter itu tuh mantai apa potong itu. Kong ini terang so menyelam di lokasi penyelaman kedua ini di Crystal Bay. Yang sana ada dua di belakang. Jadi terang menyelam di sini dapat lihat ini ikan rombongan ini barakuda pas dapat lewat di muka patorang ini. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.